Anggita Sari menyebutkan Tias Mirasih diduga terlibat kasus prostitusi RA. Benarkah Anggita Sari memiliki bukti keterlibatan Tias Mirasih? Bulan depan kan RA keluar dan saya akan buatin pers gitu. Dan kita kan bisa membuktikan artis mana yang paling sering minta job ke RA. Fenomena bola cahaya bernama Braja muncul di pergantian malam tahun baru di Sawangan, Depok dan menghebohkan warga. Saya baru dengar beritanya tadi siang, saya baca di media online dan saya belum begitu paham banget itu apa. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Anggita Sari kembali menebar sensasi. Setelah penggerebekan dirinya di sebuah hotel di Surabaya, kali ini ia menyebut Tias Mirasih diduga terlibat kasus prostitusi mucikari RA. Ia tidak gentar pernyataannya ini akan membuat ia dituntut oleh Tias Mirasih. Lalu apakah Anggita Sari memiliki bukti keterlibatan Tias? Dan sementara itu di lain kisah, sebuah benda menyerupai bola cahaya yang tepat berada di malam pergantian tahun baru menghebohkan warga Sawangan, Depok. Kabarnya bola cahaya ini selalu muncul tepat di malam pergantian tahun baru. Lalu apa komentar warga dan juga para selebriti tentang munculnya bola cahaya tersebut? Simak liputannya. Nama Tias Mirasih kembali disebut-sebut dalam pusara kasus prostitusi artis. Sebelumnya, mantan kekasih Tria Changcuter ini memang ramai dituding sebagai TM, salah satu artis mucikari RA. Anggita Sari seolah kembali mempertegas keterlibatan Tias ketika ia berusaha menghubungi Tias melalui Instagramnya. Anggita mengaku jika tak memiliki lagi akun BBM Tias hingga terpaksa mengirim komentar lewat kolom komentar di Instagram. Dari pengakuannya, Anggita menuliskan jika Tias Mirasih sudah 3 kali dipanggil jaksa untuk menjadi saksi kasus mucikari RA. Tindakan Anggita membuat Tias memblokir akunnya. Tias juga mengunggah beberapa foto yang seakan menanggapi tindakan Anggita. Mantan kekasih NG ini pun kemudian membongkar jati diri Tias Mirasih yang ia sebut paling sering meminta orderan ke RA. Benarkah pernyataan Anggita Sari hanya sekedar sensasi? Iseng-iseng aku komen di Instagram Tias. Komen di Instagram Tias, di situ cuma gini dong, Beb, pin kamu kemana? Gitu, soalnya pin dia nggak ada, nomor dia nggak ada. Terus habis itu aku komen, Beb, kamu udah ini nih, udah surat panggilan ketiga karena aku disuruh sama jaksanya kan, ngomong ke dia, kamu udah surat panggilan ketiga nih, kan nggak boleh panggil 3 kali, kabarin deh. Aku bilang kayak gitu. Iya, terus karena aku nggak tahu mesti ngomong apa lagi, dan itu kan maksud aku baik gitu kan, kalau udah manggil 3 kali kan bisa dia pernah, ya. Ya udah akhirnya dari situ dia langsung ngeblok aku. Sebenarnya it's okay di blok sama Tias Mirasih, nggak apa-apa banget gitu loh. Ada satu statement di komen dia di Instagram, dia ngejawab salah satu komen orang, dia bilang gue gak kenal kok sama Anggita Sari. Dan ya udah, yang kedua gue juga sama sekali nggak rugi yang namanya nggak diakuin sama Tias Mirasih. Gue nggak rugi, nggak diakuin menjadi seorang teman orang yang munafik dan menjaga pencitraan dan membohongi publik. Bulan depan kan RA keluar dan saya akan buatin pers gitu. Dan kita kan bisa membuktikan artis mana yang paling sering minta job ke RA. Ya siapa lagi nih, kita lagi ngomongin siapa? Ya udah ya, sering kayak gitu, kayak dia minta job ini itu terus habis itu segala macam, habis itu ntar ditelepon, habis itu oh nggak bisa, sorry ada pacar aku nih, ntar kamu putin aja pacar aku, bla bla bla. Ya udah, udah aku ada buktinya kok. Kan aku udah bilang gini deh, kalau mau saling menuntut ya udah silakan aja gitu. Karena apa? Karena saya tahu orang yang pernah mati siapa aja itu saya tahu tuh gitu. Dan mereka mau kok jadi kasus segala macam, mereka siap kok jadi kasus segala macamnya gitu. Bukannya di sini saya nggak menantang Tias ya gitu. Dan saya nggak mau, kan ada juga tuh di media mana kayak Anggita Sari mau membuka semua kodok Tias. Saya nggak mau kayak gitu karena terkesannya saya itu balas dendam
banget gitu. Kalau Tias mau nuntut atas pencemaran nama baik, kan kalau saya berbicara hal yang tidak ada, buktinya, gitu kan. Sementara tadi saya kan habis talk show ya, Tias ditelepon apa diangkat? Nggak diangkat. Sebenarnya sih kalau bisa dia fine aja, kayak misal aku ngerasa aku nggak bersalah nih, aku waktu dijebak nih kayak gini, dateng aja biasa. Kalau nggak salah nih ya, di buktinya RA itu ada di bukti, bukan mau di BAP, di bukti BBM yang dicetak gitu loh. Itu kalau nggak salah itu kan ada chat banyak chat dari ada yang inisial Korea KP, terus TM segala macam, dan ya selanjutnya saya nggak mau ngomong banyak, saya takutnya saya dibilang so tahu, saya bilang apa. Mengungkapkan keterlibatan Tias Mirasih pada kasus yang sangat sensitif ini, Anggita Sari bisa saja mendapatkan tuntutan hukum. Tetapi Anggita tak gentar lantaran mengaku memiliki bukti, yakni bukti percakapan BBM TM dengan RA. Menurut Anggita, RA yang kini tengah mendekam di balik penjara juga segera akan mengungkapkan beberapa hal terkait Tias setelah dirinya bebas. RA yang akan menghirup udara kebebasan 1 bulan ke depan diduga kecewa dengan Tias lantaran tak bersaksi di pengadilan. Selain menggunakan jasa kuasa hukum yang sama, kedekatan Anggita dengan RA terlihat dari percakapan akun pet Anggita. Sama RA saya cukup dekat, tapi saya dekat sama RA itu karena ini. Dulu dia sempat kerja di salah satu majalah gitu, dan saya juga waktu itu sempat membesuk dia. Dia juga merasa sakit hati sekali sama Tias gitu, karena dia udah sering bantu dia. RS sering bantu Tias, tapi bantu Tias seperti itu. Saya nggak mau terlalu mengejudge segala macam. Intinya ya semoga aja bulan depan RA keluar, dan saya kan satu pengacara sama RA juga ya. Saya sih nggak mau ngebukain orang, karena saya pikir kalau saya digituin, saya juga nggak mau. Karena begini, karena kalau yang saya tahu ya dari RA-nya, yang saya tahu itu banyak kesimpang siuran dari inisial yang membela diri ke RA. Kan RA yang mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Tias Mirasih, Anggita Sari sebenarnya juga termasuk salah satu artis yang diduga terlibat prostitusi. Dia sempat digerebek di sebuah hotel di Surabaya lantaran diduga sedang melayani pria hidung belang. Belakangan Anggita mengaku jika kasusnya sudah selesai. Persidangan saya sudah selesai pada tanggal 8 Desember kemarin di Surabaya. Saya sudah selesai menjadi saksi. Kasus saya sudah selesai gitu. Dan alhamdulillah sih ya udah bukti juga kalau saya bukan yang bela diri ya, bukan saya ada yang menjebak segala macam, cuma ya udahlah, saya anggap ini pelajaran aja gitu. Kalau dibilang saya ya banyak lah yang ada seru ini nggak tahu malu ngaku segala macam. Kenapa saya mengaku itu? Karena saya melakukan itu bukan untuk pekerjaan yang bukan untuk mata pencaharian gitu loh. Dan kebetulan kemarin saya tertangkap itu karena maaf sekali ada menjebak. Makanya saya mengaku itu. Saya melakukan itu bukan mata pencaharian. Kalau mata pencaharian itu kan saya itu hidup dari itu. Dari bekerja sebagai PSK. Itu kalau mata pencaharian. Ya kan? Ya memang waktu itu saya salah tapi saya waktu lagi ada penawaran dan yang saya baru tahu abis saya kemarin saya sidang ya, saya baru tahu itu dijebak. Ya udah kayak gitu, makanya saya ngaku itu karena itu mata pencaharian saya. Meninggalkan Anggita Sari dengan pengakuannya yang mengejutkan dan beralih pada fenomena aneh dan misterius di malam pergantian tahun 2015 ke 2016 kemarin.
Di Sawangan, Depok, tepatnya di kawasan pemakaman Bedahan, ratusan warga berkumpul untuk menyaksikan bola cahaya atau yang disebut warga sebagai bola api beberapa menit sebelum pergantian tahun. Meski sudah beberapa tahun belakangan bola api tersebut muncul, namun tak ada satupun yang mengetahui asal-muasal bola api tersebut. Sekitar 5 menit beberapa bola api akan muncul dan menghilang dengan sendirinya dan sempat membuat warga histeris. Meski masih menyisakan misteri, warga tetap antusias menantikan bola api tersebut di malam tahun baru. Bisa Sribita pagi. Nah, saya sudah nyampe ini di lokasi bola api. Tapi saya mau nanya warga dulu nih, mau ketemu rumah Pak RT biar lebih jelas, lebih abdol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa kabar? Pak, saya mau nanya, apa benar memang setiap tahun baru itu ada bola api katanya? Bola api. Oh iya, emang hampir tiap tahun sih yang warga sini malah tahu. Setiap tahun baru terus selalu keluar yang macam bola api itu kan maksudnya. Iya. Tapi Pak Taufik sendiri pernah menyaksikan? Ya saya sering ngeliat. Oh, berarti kemarin lihat dong? Lihat. Oh, bola api ya? Bola api, terus ke bawah, pelan-pelan hilang sendirinya. Oh, bukan dari bawah ke atas ya, dari atas ke bawah ya? Tiba-tiba udah di atas. Oh, tiba-tiba udah di atas. Dia turun, lama-lama hilang dengan sendirinya. Kurang lebih durasinya 5-6 menit. Oh, 5-6 menit. Iya. Sampai saat ini belum ada yang bisa menemukan muncul dari mana itu bola api keluarnya. Tiba-tiba dia muncul aja gitu. Karena ada beberapa titik dia tidak pindah-pindah. Oh, Pindah di sebelah sini selalu di sebelah gitu. Tak hanya di Sawangan, Depok, bola api misterius tersebut juga dikabarkan ditemukan di beberapa daerah seperti Kalideres, Jakarta Barat dan Kampung Utan, Tangerang Selatan. Lantas, seperti apa penjelasan ilmiah terkait keberadaan fenomena bola api di beberapa daerah tersebut? Saya begini, saya baru dengar beritanya tadi siang, saya baca di media online, dan saya belum begitu paham banget itu ya, itu apa sebabnya, kemudian fenomena apa gitu ya. Tapi kalau saya turunin ke bawah tadi, begitu saya sudah baca berita, ada beberapa komen-komen yang mengatakan katanya memang itu bagian dari kalau kita di laut itu memang ada seperti memberikan tanda gitu ya, tanda akan adanya satu lokasi gitu ya, untuk kapal-kapal katanya. Jadi itu memang sudah hal yang lumrah. Tapi apakah statement itu benar atau enggak, saya juga kurang paham. Mungkin lebih tepatnya ditanyakan kepada yang ahli lah gitu ya. Fenomena apa sebenarnya? Apapun yang terjadi di alam ini, buat saya pasti punya sebab lah gitu ya. Cuma apakah manusia tahu atau enggak? Yang perlu kita kaji kan sekarang itu yang menjadi penyebabnya apa, dampaknya apa gitu ya. Kemudian apakah ada pesan buat kita, misalnya apakah kita mesti warning, jaga diri, apakah nantinya akan ada bencana. Tapi kalau berkaitan sama yang ada di Sawangan, itu saya wallahualam saya nggak tahu sama sekali.